Iya, mohon maaf. Bunda lupa di record. Untung belum jauh ya. Iya. Baik, silakan Bu. Iya. Iya. Terlihat ya, teman-teman? Ya, terlihat. Oke. Ini menemukan value pendidikan di rumah bersama suami untuk Ananda. Nanti mungkin secara garis besar tentang how-nya gimana sih gitu ya. Gimana sih gitu. Menemukan value pendidikan. Di awalnya kita mau mengulas sedikit gitu ya tentang value, nanti teman-teman bisa, ini sumbernya banyak sekali dan bisa dilihat dari mana saja gitu ya. Akan banyak berbagai pengertian. Ini hanya sekilas kita untuk reminder atau untuk menanamkan dalam diri kita tentang value itu apa begitu ya. Tentang value itu apa. Nah, tentang value ini yang bisa kami rangkum begitu sehingga kami mudah untuk memahaminya. Value di dalam keluarga itu, nilai itu apa sih gitu ya. Jadi dari berbagai macam sumber ini itu nanti kami membuat pengertiannya ala keluarga kami gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa begitu ya. Teman-teman juga bisa, sehingga saat nanti ngomongin value atau nilai dengan anak-anak gitu ya, dengan suami gitu, lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Kalau kita ngomongin value itu apa begitu ya, itu tuh pengertiannya di sini kan panjang gitu ya, dan ini hanya beberapa begitu. Ini boleh sekali dibaca gitu ya, dibaca dan dipahami, dibaca bareng-bareng. Tapi kami juga menyimpulkan sendiri begitu untuk value yang supaya mudah nyantol. Nah, apa ini bahasa ininya ya? Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya itu mudah nyantol gitu, mudah terpatri mungkin begitu ya. Di keluarga kami itu kami mensepakati begitu ya, dari pengertian-pengertian tadi kami membuat kalimat yang mudah untuk kami pahami begitu. Nah, value menurut kami itu atau nilai adalah dasar untuk melangkah, kemudian tujuan yang terus diusahakan, dan doa yang terus dilantunkan. Itu menurut kami. Nah, ini boleh banget keluarga-keluarga gitu ya, para ibu itu menyimpulkan atau merangkum sehingga bahasanya itu gampang kita pahami begitu ya. Kalau kita menghafalkan tadi versinya ahli ini itu kan kadang kita belibet begitu ya. Nah, ini biar gampang begitu. Ini hanya pengertian saja, tapi ini membuat kita lebih memahami begitu tentang value. Kemudian tentang pendidikan juga seperti itu. Nah, pengertian pendidikan seperti ini ya. Mungkin tidak perlu kita baca, saya bacakan satu-satu karena ini teman-teman bisa baca semuanya di mana saja begitu, dan ini hanya beberapa begitu ya. Nah, kalau dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Nah, kami pun meresum gitu pendidikan ala keluarga kami gitu ya, ala kami. Jadi meresum, berusaha memahami dari berbagai pengertiannya para ahli begitu ya. Nah, itu kami meresum juga pendidikan. Nah, pendidikan bagi kami adalah segala proses yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah, itu di keluarga kami gitu. Jadi tentang value, tentang pendidikan itu kami ingin memahaminya menjadi lebih mudah gitu atau lebih sederhana yang bisa kita pahami di keluarga bersama-sama gitu ya, bisa kita pahami bareng-bareng. Tadi dari pengertiannya saja, dan sekarang bagaimananya gitu ya, bagaimananya. Nah, ini kami mau sharing pengalaman keluarga kami bagaimana menemukan value pendidikan di keluarga kami. Kebetulan saya belajar di ibu profesional begitu ya, sehingga ilmu yang saya dapatkan dari sana dan saya mempraktekkan ilmu tersebut begitu. Sehingga
mantra ini, nah ini mantra yang kami gunakan, yang saya gunakan ketika saya akhirnya menemukan value keluarga, juga value pendidikan, yaitu menggunakan mantra ini. Ini langsung saja ya, langsung saja. Nah, ini dia mantranya. Ini mantra ibu profesional, yaitu ini, banyak ngobrol bareng, banyak beraktivitas bareng, dan banyak bermain bareng. Gitu. Jadi dengan 3 mantra ini caranya, karena dengan 3 ini kita akan nanti bisa lebih saling memahami gitu. Karena kita kan dua manusia gitu ya, 2 manusia yang berbeda gitu ya. 2 manusia berbeda. Nah, nanti dengan 3 mantra ini gitu ya, dengan 3 mantra ini harapannya dari aku dan kamu menjadi kita. Maaf. Nah, aku dan kamu menjadi kita, itu tujuannya. Jadi bukan lagi aku sebagai istri, kamu sebagai suami gitu, tapi sudah menjadi kita, menjadi sebuah tim. Ini yang langkah awalnya gitu. Langkah awalnya bagaimana kita bisa menemukan value bersama dengan suami. Itu kita harus menjadi satu tim dulu gitu. Tidak ada lagi aku kamu tapi menjadi kita. Nah, itu diobrolkan bareng. Ini dulu saya prakteknya awal juga seperti ini, teman-teman. Jadi kita ngobrol berdua begitu ya. Bahkan membuat dijadwalkan kapan ada waktu ngobrol gitu ya. Ngobrol rutin kapan begitu ya, kesepakatan kita. Kapan main bareng itu dijadwalkan begitu. Jadwalkan. Terus kita akan mencari kitanya ini antara aku dan kamu tuh waktu itu kami diinikan seperti ini kelihatan nggak ya? Oh, kalau pakai background nggak kelihatan ya. Jadi membuat semacam lingkaran, terlihat nggak teman-teman? Tidak terlihat ya? Terlihat ya Bun ya. Oh iya. Nah, terlihat nggak? Saya hilangkan background-nya dulu. Jadi kita membuat lingkaran ini. Lingkaran satu ini apa yang kita sukai sebagai istri, begitu ya. Yang sini apa yang kita sukai sebagai suami, tanyanya atau ayah atau ibu. Kemudian irisan di tengahnya ini adalah hal yang sama-sama kita sukai. Gitu. Jadi hal yang sama-sama kita sukai. Kita juga suka, suami juga suka, itu apa? Begitu ya. Jadi ketemu nih di sini yang sama-sama kita sukai apa. Nah, itulah pintu kita mulai ngobrol bareng dari situ, gitu. Dari hal-hal yang kita sukai bareng, gitu. Karena menemukan value keluarga, menemukan value pendidikan itu sebuah proses ya. Tidak bisa celing begitu ya. Tidak bisa celing sehingga ada prosesnya. Ada prosesnya. Gitu. Jadi mulai dari kita banyak ngobrol bareng sehingga kita ketemu tuh nanti, ketemu kliknya di mana gitu. Dengan banyak beraktivitas bareng, kita juga nanti lama-lama akan ketemu sehingga kita bisa sama-sama tahu, oh ini kita sudah menjadi kita gitu ya. Sudah bukan aku kamu lagi gitu. Jadi mulai dari ngobrolkan itu tadi hal-hal yang disukai gitu ya, kemudian yang disukai bareng apa. Nah, itu mulai dari sana. Kita ngobrol bareng, merutinkan, banyak tadi ya, banyak ngobrol, banyak beraktivitas, banyak main bareng. Nah, itu nanti pengalaman kami gitu ya, akan ketemu nih. Oh, ternyata kita sama-sama pengen ini gitu. Nah, terus gimana langkah selanjutnya begitu ya? Terus bagaimana nih? Dimulai dari mana setelah udah ngobrol, terus yang tentang pendidikan ini gimana gitu ya? Kalau sudah menjadi kita nih, kita udah sepakat gitu ya, kita udah kayak sejalan begitu ya, itu di mana mulainya adalah ini tadi, setelah kita bisa ngobrol, aku, kamu, kita akan menemukan mensepakati value keluarga.
mensepakati value keluarga. Di keluarga kami ada yang namanya core value. Core value itu seperti value utama gitu ya. Itu iman dan kasih sayang. Itu di keluarga kami. Kemudian kami mensepakati itu, setelah itu menemukan juga value pendidikan. Nah, bagaimana ininya? Memulainya adalah start from the finish line ya. Nah, ini start from the finish line. Jadi finishnya nanti kita itu pengen anak-anak itu menjadi seperti apa sih? Gitu ya. Atau kita ingin bawa keluarga kita ini menjadi seperti apa? Jadi kalau pendidikan anak-anak kita mencantumkannya adalah kita pengen menjadi anak-anak tuh jadi anak-anak yang seperti apa gitu ya. Itu kan finishnya gitu ya. Nah, kalau di keluarga kami itu value pendidikannya adalah ilmu yang bermanfaat, akhlak mulia, dan kemandirian. Itu tiga value pendidikan gitu. Jadi mereka harus belajar ilmu yang bermanfaat, juga mempunyai akhlak yang mulia dan mandiri gitu. Dan mandiri. Nah, itu finishnya. Jadi kita pengen anak-anak kita memiliki tiga hal tersebut. Nah, dari finish line ini kemudian nanti kita turunkan itu. Kita turunkan langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya adalah membuat indikator sukses. Nah, membuat indikator sukses. Indikator sukses ini berarti kita pengen itu dicapai kira-kira anak usia berapa, begitu ya. Anak usia berapa? Kalau kami dulu mencantumkan usia 17, anak-anak sudah sampai tahap 17 tahun sudah mencapai tahap ini, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ada listnya. Gitu. Kemudian dari finish 17 tahun itu diturunkan begitu. Kalau dia 17 tahun sudah bisa ini, berarti dia 15 tahun sudah harus bisa ini, begitu ya. Nanti diturunkan lagi, kalau 15 tahun dia sudah harus bisa ini, berarti dia 10 tahun sudah harus bisa ini, misalnya seperti itu. Sampai turun ke bawah. Begitu. Jadi ada indikator suksesnya gitu. Dari value pendidikan 3 tadi, indikator suksesnya apa gitu ya. Misalnya 8 tahun anak sudah mandiri dengan kebutuhannya sendiri. Kemudian sudah memahami ilmu dasar kalau di kami gitu ya, mungkin tentang agama begitu ya, tentang Al-Qur'an dan hadis seperti itu. Nanti di ini lagi jadi indikator suksesnya ada. Membuat indikator sukses. Nah, kalau membuat detailnya itu mungkin bisa diinikan oleh para bunda begitu ya. Para bunda nanti kalau suami sudah mengizinkan gitu ya, sudah oke, berarti jalan gitu ya. Berarti jalan. Kecuali memang mungkin suaminya yang bisa membuat secara detail, kita tinggal menjalankan. Nah, itu lebih ini lagi begitu ya, lebih ini lagi. Tapi kalau di saya biasanya saya yang membuat gitu ya, kemudian saya sampaikan, kalau beliau setuju kita jalan, kalau beliau belum setuju kita koreksi lagi begitu ya. Jadi membuat indikator sukses gitu. Kemudian nah nanti ini kan terus belajar dan terus berproses. Jadi nanti setelah ketemu tuh mungkin nanti akan ketemu nih mungkin beberapa value begitu ya, beberapa value ketemu itu bukan berarti terus itu jadi harga mati begitu ya. Jadi terus belajar dan terus berproses. Boleh saja itu berganti gitu ya. Berganti, direvisi begitu ya. Nanti mungkin ada setiap tahun begitu kita ngobrol bareng apakah ini masih oke? Kita lanjutkan atau kita tambah atau kita kurang begitu ya. Karena kan kita belajar. Dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya pengalaman kita, oh ternyata juga berkembangnya zaman begitu ya. Nah, itu masih sangat bisa untuk direvisi. Jadi saat sudah menemukan value itu bukan menjadi terus sudah saklek gitu ya, tidak, tapi masih bisa direvisi. Jadi tidak masalah misalnya sekarang kita menemukan ini, kita sepakat untuk ini. Nanti semakin kita belajar, nanti dia akan bisa
evaluasi lagi, begitu ya, bisa dievaluasi lagi, hingga nanti bisa kita coret-coret dulu, karena itu nanti terus dan berkembang, begitu. Jadi terus belajar dan terus berproses. Oh ya, tadi sedikit disinggung tadi oleh Mbak Rini ya, tentang bagaimana sih melibatkan, ternyata begitu ya tadi ya, melibatkan suami dalam pengasuhan. Kalau apa yang saya rasakan gitu, yang saya rasakan adalah memang di awal-awal saya yang belajar dulu, tapi suami mengizinkan, jadi saya terus berproses belajar gitu ya, menjadi istri dan ibu yang lebih baik, berusaha gitu ya, berusaha menjadi lebih baik dan berbagi kebahagiaan gitu, berbagi kebahagiaan dengan suami, itu yang awal-awal dulu saya lakukan begitu, sehingga sedikit demi sedikit suami itu mau berperan, mengambil peran dengan sendirinya begitu, dengan sendirinya. Di awalnya beliau hanya mengizinkan saja gitu, yang penting ya gitu mengizinkan. Nah, beliau mengizinkan itu saya sudah bersyukur gitu ya, saya sudah bersyukur bisa berproses belajar, kemudian saya berproses bersama anak-anak, saya berusaha menjadi yang lebih baik begitu ya, semakin taat, semakin sayang begitu ya. Kemudian anak-anak juga terlihat perkembangannya, rumah juga begitu ya. Mungkin yang biasanya ini selalu nggak rapi begitu ya. Nah, ini lebih berubah menjadi lebih baik begitulah, semakin bertahap gitu. Jadi kemudian saya selalu berbagi, menceritakan kebahagiaan saya dalam proses belajar bersama anak-anak gitu. Nah, itu alhamdulillah ya tidak disangka-sangka juga gitu ya, suami mau ikut berperan aktif. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi bareng. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Nah, terima kasih. Silahkan jika langsung dibuka dengan diskusi. Iya. Terima kasih Bunda Resi pemaparannya. Iya, jadi saya tadi ada sedikit ini nih, nemu aha momen gitu ya. Oh iya benar juga ya, memang 3B tadi ya, main bareng, belajar bareng, ngobrol bareng, itu jadi salah satu kunci di mana khususnya kita para istri gitu ya, menjadi punya kelekatan sendiri, entah buat ke suami atau ke anak gitu ya. Dan tadi bener juga kalau ternyata bisa dibikin trik, bikin membuat irisan. Papa nih sukanya apa sih? Mama sukanya apa sih? Gitu ya. Lalu kita buat irisan, oh ternyata kita sama-sama suka. Misalkan kita sama-sama suka bermain gitu ya sama anak. Ya berarti kita harus membuat value bermain ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Khususnya buat apa ya, kayak ke anak-anak juga, maksudnya jadi mendapatkan value sendiri dan tentunya hubungan kita dari istri dan suami juga semakin baik. Karena memang masalahnya kebanyakan itu adalah enggannya bunda-bunda itu melibatkan suami gitu dalam pengasuhan gitu. Mungkin ada yang suaminya udah capek pulang ke rumah gitu ya. Udah ada yang merasa ini kan tugasnya seorang istri gitu ya. Mungkin belum yang sampai ya udahlah kalau soal ngajar biar istriku aja gitu kan. Nah, itu loh yang mau coba kita gali dari Bunda Resi. Bagaimana sih awalnya sampai akhirnya suami ikut serta, ikut berperan, mengambil peran ya untuk pendidikan anak-anak di rumah. Dan ternyata salah satunya itu ya tadi komunikasi bareng, gitu, komunikasi bersama. Oke, bagi Bunda yang mau bertanya, silahkan di kolom chat. Adakah unek-unek atau sharing yang bisa dibagi juga malam ini? Mumpung ada Bunda Resi, mumpung ada banyak Bunda juga di sini, kita bisa diskusikan. Gitu. Nah, sebelum
dapat izin gitu, Bunda Resi. Maksudnya tadi kan di awal kita minta restu lah ya, kita minta izin, minta restu untuk saya mau belajar nih gitu. Sebutlah saya mau belajar di ibu profesional atau saya mau belajar di binar gitu. Terus Papa mengizinkan atau enggak. Nah, terus apa namanya? Dari izin itu dengan sudah mengantongi izin itu kita mulai kita menyusun apa yang udah kita dapetin, ilmu apa yang sudah kita peroleh, kita mulai coba terapkan. Lalu kita diskusikan ke suami gitu ya, Bunda. Nah, sebelumnya apakah langsung direspon baik atau coba maksudnya ada acuh nggak acuhnya gitu Bunda Resi, awal-awal menerapkan core value pendidikan anak-anak. Kalau di Bunda Resi sendiri ada tantangan seperti itu nggak? Maksudnya awalnya cuek gitu kan, atau langsung semangat gitu? Silakan Bun. Iya, iya Mbak. Jadi memang benar di awal. Jadi kalau suami mengizinkan itu sebenarnya sudah bersyukur sekali gitu ya. Itu sudah poin sekali saat suami mengizinkan. Jadi kita bisa mengeksekusi gitu ya dengan anak-anak gitu, dengan anak-anak. Jadi waktu itu ya saya berproses, saya belajar berubah untuk menjadi istri dan ibu yang lebih baik begitu ya. Setiap hari saya berbagi kebahagiaan apa yang tadi saya lakukan dengan anak-anak. Jadi cuma cerita kebahagiaan saja. Kalau cuek atau mungkin di apa ini ya, diresponnya sepatah kata itu biasa ya, karena memang suami itu kan ininya memang tidak seperti kita gitu ya. Kata-katanya itu sedikit begitu ya. Apalagi saya juga waktu itu jadi saat suami di kantor gitu ya, saya ini dengan anak-anak itu saya selalu kirim foto, saya selalu ini. Jadi kita ini kebahagiaan, dan nanti saat suami pulang tuh suami tahu tuh tadi kita ngapain aja gitu, terus anak-anak cerita juga jadi nyambung begitu, sehingga ya pasti pernah begitu, pasti pernah, tapi memang karena saya tidak mengharapkan respon yang bagaimana dari suami, tidak gitu. Jadi saya fokusnya adalah berbagi kebahagiaan. Jadi tugas saya itu berbagi. Setelah saya berbagi, yaitu sudah selesai, bahagia, itu sudah bahagia. Saya mengeksekusi bersama anak-anak, nanti responnya seperti apa itu tidak masalah, gitu. Oh, baik. Tidak masalah. Gitu. Jadi kita fokus pada apa yang menjadi tugas kita, dan selalu diingatkan dulu juga oleh Bu Septi waktu itu, gitu ya. Saat kita mengharap pada makhluk itu pasti akan kecewa gitu. Iya. Walaupun makhluknya itu suami sendiri ya, Bun ya. Jadi iya benar-benar berharap kepada Allah begitu ya. Karena jadi pasti yang dirusak dulu tuh ibunya ya. Maksudnya ibunya dibikin capek dulu, ibunya dibikin gak bahagia dulu, ibunya dibikin marah-marah dulu gitu kan. Karena kan biasanya memang yang selalu jadi kambing hitamnya itu pasti kan ke suami ya. Hari ini aku capek banget, anak-anak gak mau diem, rewel. Nah, sedangkan suami pas pulang katanya responnya adalah tidur juga gitu kan. Ya nggak jadi bantuin aku. Nah, daripada kita ribut karena kamu kok malah tidur sih, aku udah capek seharian, itu lebih baik kita coba jalanin hari-hari itu bahagia, dan kita sharing tadi ya, komunikasi. Kalau saya memang lebih suka di komunikasi sih Bu, gitu. Dan iya benar tadi, sepakat kalau kita menceritakan kebahagiaan kita nemenin anak-anak gitu. Nah, ada yang mau bertanya nih, sepertinya ada Bunda Brigita, boleh sudah on cam ya Bunda Brigita ya, boleh dinyalakan mic-nya. Oke. Silakan. Halo, selamat malam Ibu Desi. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Materinya luar biasa sekali ya, karena saat ini saya juga sedang belajar untuk menyatukan value dengan suami saya. Puji Tuhan memang suami saya tipe orang yang mengizinkan untuk saya terus belajar. Nah, baru-baru ini juga saya
diizinkan mendaftar menjadi anggota pendaftaran ibu profesional untuk yang foundation yang ke-11. Dia berharap meskipun sekarang saya lebih fokus untuk mengurus anak saya terus bisa belajar, maksudnya seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, kan tadi ada ya Ibu sampaikan bahwa belajar itu, pendidikan itu adalah segala proses yang membuat kita menjadi lebih baik. Sekalian saya mau curhat juga lah ya. Jujur, saya juga bukan tipe orang yang, maksudnya gini, saya gampang emosi gitu. Saya orangnya gampang emosi karena kalau misalnya sedikit capek, gampang emosi. Nah, pernah nggak sih Ibu Resi awal-awal untuk menemukan value itu sendiri merasa terbebani dirinya seperti itu? Bukan dari suami ya, tapi diri sendiri yang kayaknya, loh aku udah banyak belajar, tapi ternyata aplikasiku kok kurang gitu ya. Itu yang kadang-kadang membebani saya pribadi, karena saya udah banyak belajar, tapi kok aplikasinya agak sulit gitu. Terima kasih Ibu. Mohon tipsnya ya. Baik, terima kasih Mbak. Ini banget ya. Insya Allah semua pernah mengalami itu. Pernah mengalami itu ya. Kalau tadi ini tentang emosi, tadi ada dua hal sepertinya ya, tentang mudah banget emosi begitu ya. Itu berarti tentang manajemen emosi. Dan manajemen emosi plus manajemen waktu itu adalah ilmu yang akan terus kita pelajari. Dan kita akan terus belajar karena kita bertumbuh, anak-anak bertumbuh gitu ya, suami bertumbuh. Itu akan selalu menjadi diri yang akan berbeda begitu. Sehingga itu akan dipelajari seumur hidup. Manajemen emosi dan manajemen waktu. Sehingga kalau kita menyadari itu gitu ya, berarti ya ini di level kita yang terbaik kita saat ini adalah seperti ini gitu ya. Kalau dulu manajemen emosi yang paling ininya kan jurusnya itu sebenarnya satu sih ya, latihan dan latihan. Tidak ada jurus yang lain. Dan yang penting berproses terus gitu ya, tidak berhenti. Boleh kadang melambat. Nah, inilah gunanya kita berkomunitas gitu. Ini penting banget, saya merasakan sekali gitu ya. Inilah pentingnya kita berkomunitas. Saat ada teman yang sama-sama belajar bareng gitu ya. Saat kita down, saat kita mau lupa, saat kita pengen udah gitu ya. Itu ada teman yang nanti gandeng gitu. Ayo terus maju gitu. Kamu bisa gitu. Boleh kok kadang kita melambat, boleh kadang kita merasa lelah, boleh gitu ya. Yang penting tidak berhenti gitu. Nanti kita akan terus, karena ya kalau yang saya ini kan yang selalu saya tanamkan ke diri saya sendiri adalah karena ini selalu berlaku untuk semuanya ya. Jadi untuk kita menjadi lebih baik itu tidak mudah begitu. Tapi kalau untuk kita menjadi lebih buruk, kita diem aja, lama-lama menjadi lebih buruk begitu. Gitu ya. Tapi itu kan kita akan rugi sendiri gitu. Gitu. Kemudian yang tadi kedua tadi merasa beban tadi ya, terbebani dari diri sendiri ya. Bukan dari siapa-siapa tapi dari diri sendiri. Itu juga sebenarnya walaupun dari diri sendiri biasanya ada penyebabnya itu gitu ya. Atau harapan kita terlalu tinggi gitu ya. Atau itu tadi indikator sukses kita terlalu tinggi atau seperti apa. Nah, itu bisa kita sesuaikan gitu, bisa kita sesuaikan. Akan lebih memudahkan saat kita tuliskan, Mbak, coba gitu ya. Kita tidak akan bisa semuanya langsung bagus gitu ya. Dulu saya melatih satu hal, komunikasi produktif saja begitu ya. Cara berkomunikasi itu khusus itu saya coba dulu 1 bulan. Itu saya tulis, Mbak, setiap hari. Ternyata hari ini saya salah 23 kali misalnya begitu ya. Ini fokus ke komunikasi doang begitu. Waktu itu awal banget dulu gitu ya, waktu anak-anak masih kecil. Setelah itu hari kedua, ternyata alhamdulillah berkurang jadi 18 kali gitu ya. Itu kan progres begitu ya. Kita nggak bisa seperti membalik telapak tangan begitu. Tapi saat kita membuat listnya, itu kita melihat ada progres. Kalau kita nggak belajar nggak ada progres ini gitu. Walaupun kecil tapi ada
dan lama terus kita latih, akhirnya menjadi sebuah pola komunikasi yang baru, begitu. Merubah kata-kata, melatih intonasi dan sebagainya, itu luar biasa, begitu ya. Gitu. Jadi mungkin bisa kita mulai, gitu ya. Kita mulai satu demi satu. Kalau ininya one bite at a time, ya, satu gigitan di satu waktu, gitu. Sehingga kita tidak merasa sangat terbebani tadi, terbebani. Dan yang saya ini kan adalah juga bahwa saya percaya bahwa Allah Tuhan itu melihat proses kita, gitu ya. Kita selalu berusaha, gitu. Ini kan kita niatkan untuk Dia, gitu ya, untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai istri, menjalankan kewajiban kita sebagai ibu, begitu ya. Jadi dimulai dari yang paling sederhana yang kita bisa, gitu. Jadi mungkin itu tadi, biasanya ada berbagai macam hal yang membuat kita merasa sangat terbebani, begitu ya, terbebani. Jadi tadi sudah bersyukur ada komunitas, itu nanti mengurangi, gitu ya, sangat membantu saya pengalaman saya mengurangi beban tersebut. Banyak teman yang sedang berjuang bersama, gitu. Banyak teman yang sedang belajar bersama, kok nggak hanya aku saja, gitu ya. Dan kita sekarang tuh lagi belajar, jadi kalau salah ya nggak apa-apa, gitu. Kalau belum berhasil 100% ya nggak apa-apa. Mungkin Ibu A, Ibu B, Ibu C itu sudah sampai KM 50, KM 100, saya baru KM 1, ya nggak apa-apa, gitu ya. Kita mulai KM kita sendiri-sendiri, begitu. Begitu Pak, semoga menjawab. Ibu. Iya. Oke. Baik. Iya benar. Seru banget sih. Iya benar juga ya Bun ya. Gak usah jadikan seseorang itu sebagai tolak ukur kita gitu ya. Bisa aja dia sudah di KM 50, KM 100 karena memang beliau sudah start lebih awal gitu. Dan saya baru memulai pun sudah bagus gitu kan. Gak usah harus langsung tancap gas untuk sama-sama di KM 50. Paling tidak saya di KM 10 pun sudah mulai bergerak. Itu intinya ya. Betul. Iya, itulah pentingnya membuat indikator sukses kita masing-masing. Baik. Sehingga karena tidak bisa dibandingkan. Iya, betul. Silakan Bunda yang ingin bertanya kembali atau mau raise hand, boleh. Ada Bunda Hani ya yang mau lewat chat juga nggak apa-apa. Mungkin karena ada si kecil lagi tidur, lagi menyusui, atau sambil tiduran. Itu boleh. Nah, kebetulan sudah ada yang raise hand. Ada Bunda Hani, boleh kita sapa dulu. Sebentar kita add spotlight. Ya, silakan Bunda Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Resi ketemu lagi, tapi Mbak Resi mungkin nggak lupa aku ya. Iya Bunda Hani. Ingat insya Allah. Di kelas sebelah ya. Berbagi rasa kita kalau nggak salah ya. Betul. Ini tadi kaget pas dengar suara Mbak Resi, kayak kenal suaranya, gitu, familiar banget ya. Iya. Mbak Resi mau tanya, tapi ini pertanyaan temen ya. Kalau misalkan itu tadi, kalau misalnya suami dalam maksudnya satu rumah dengan kita itu. Nah misalnya kalau yang kayak kan ada temen yang misalnya suaminya LDM, pulang lagi atau itu LDR gitu. Nah bagaimana caranya meraih value tadi gitu loh. Itu kadang kan suami terus ya udah memasarkan ke istrinya gitu loh, meskipun apapun itu tetap istri ngomong gitu. Tapi kan kadang suami ya udah pokoknya yang ya ibu yang di rumah gitu loh, istilahnya kayak gitu. Nah gitu gimana Mbak? Ya. Baik, terima kasih Bunda Hani. Saya ingat sekali. Beliau ini aktif sekali. Mendapat surprise juga ya. Iya, terima kasih Bun. Ya, untuk LDR ini ada yang LDR dalam waktu lama, ada yang kadang LDR kadang enggak, begitu ya.
Ya. Nah, sekarang teknologi itu sangat membantu, gitu ya. Kita bisa video call, ya, kita bisa macam-macam lah. Sekarang sangat membantu teknologi ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan saya pun dulu bercerita itu atau berbagi itu lebih banyak juga lewat gambar, lewat foto. Jadi saya foto, ini anak-anak saya kirimkan, begitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Dan untuk waktu ngobrol barengnya tinggal kesepakatan. Nih, suami sempatnya kapan, istri sempatnya kapan, itu tinggal diobrolkan bareng sih, gitu. Karena tidak ada ketentuan misalnya harus setiap hari. Belum tentu juga gitu, belum tentu setiap hari, boleh 1 minggu sekali, mungkin sebulan sekali, begitu ya. Nah, itu tergantung masing-masing keluarga gitu, tergantung masing-masing keluarga. Kalau tadi suami sudah mengizinkan dan apapun yang kita inginkan bisa kita laporkan, kita bisa minta persetujuan beliau lewat WA, lewat SMS, lewat apapun bisa, itu lebih mudah. Beliau mengizinkan itu udah jalan terus begitu. Jalan terus aja, sehingga manfaatkan teknologi. Itu insya Allah tidak menjadi kendala, dan nanti bisa di sewaktu beliau pulang kapan bisa disepakati, nanti sudah direncanakan ya, waktu nanti bapak pulang kita mau ngapain aja gitu. Nah, bisa juga kalau ini tentang proyek gitu ya, tentang proyek keluarga tidak masalah juga, jadi kita bisa ngobrolnya lewat online, tapi kita sama-sama melaksanakan. Bapak di sana juga melaksanakan proyek ini, ibu dan anak-anak melaksanakan proyek ini, nanti ngobrol bareng lagi via online, itu bisa gitu. Jadi insya Allah tidak menjadi kendala ya untuk ini, karena tinggal waktunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Begitu. Ya. Ani, semoga menjawab. Ya, jauh sekali. Terima kasih Mbak Desi. Sama-sama. Terima kasih. Ya, senang banget tadi ketato Mbak Resi lagi. Ya, jangan bosan. Enggak. Baik, ada pertanyaan lagi Mbak Rini? Iya, kebetulan ada di kolom chat. Ada yang bertanya dari Bunda Mala. Bagaimana kalau nilai-nilai pendidikan yang ingin kita tanamkan ke anak berbeda dengan keinginan suami? Nah, ini sering ya, Bunda ya. Jadi masih ada singgungan gitu ya. Misalkan suami inginnya unggul di akademis anak-anak, sedangkan kita lebih ingin tuh anak-anak unggul di agama dulu deh gitu. Nah, itu bagaimana sih Bunda? Ada nggak, pernah nggak bersinggungan dengan suami? Tapi itu udah pasti sih, cuma tipsnya gimana nih? Kita ngobrolnya tuh gimana gitu. Silakan. Ya, Mbak Mala ya. Jadi ini memang ini tadi mungkin sudah diobrolkan gitu ya, sehingga ketemu seperti ini. Nah, untuk ini langkah awalnya kita, karena tugas kita adalah taat pada suami. Jadi ikutilah suami. Ikutilah suami dulu. Bagaimana yang diinginkan suami. Gitu. Jadi yang maksudnya ingin lebih baik dalam hal masa depan ini yang seperti apa? Mungkin akademis tadi ya Mbak ini yang mungkin ya ini ya. Iya, bisa jadi. Boleh, itu ini banget gitu. Kita mungkin membantu membuat kurikulumnya. Kita mungkin membantu apakah seperti ini Pak gitu ya. Kita inikan dulu. Karena nanti nilai apapun yang akan kita tanamkan, kalau kita pelaksananya gitu ya. Kalau ini kan kita gurunya, suami itu mungkin kepala sekolah atau pemilik yayasannya begitu ya. Praktek di lapangan kan kita. Nah, itu bisa kita masukkan gitu. Bisa kita masukkan dan tidak perlu, maksudnya itu menjadi apa ya, mungkin teknik yang ribut berantem begitu ya. Jadi kita inikan dulu, kita ikuti dulu. Karena juga bukan hal yang buruk kan yang diinginkan suami, begitu ya, bukan sesuatu yang keluar, bukan sesuatu yang off track begitu. Jadi kita taati dulu, kita buat, kita taati, kita ini kan, kemudian nanti kita pelan-pelan di dalam pelaksanaannya, di dalam ininya kita tambahi. Karena suami itu insya Allah kalau nanti beliau melihat gitu ya, melihat dari perkembangan anak-anak begitu ya, perkembangan kita begitu, kok ternyata lebih ini ya, lebih ini, insya Allah beliau juga tidak keberatan begitu.
Jadi ini tentang strategi mungkin tentang strategi dan kreativitas gitu. Strategi dan kreativitas kita sebagai pelaksana lapangan begitu. Jadi kita tetap menomorsatukan suami, tetap taat kepada beliau, tapi bukan berarti kok keinginan kita ini sama sekali nggak boleh, kan enggak. Gitu ya. Jadi ini kan dulu, nanti tinggal strategi kita. Oke, baik. Semoga menjawab ya Mbak Mala ya. Cukup menjawab, Bun. Benar-benar juga. Iya sih, daripada kita ribut-ribut lama. Kok maunya akademisi, kan agama di atas segala-galanya gitu ya. Ya udah sih, kita turutin aja. Oh, Papa maunya Ade jago ngitung dulu, ngitung baca dulu, ya udah gitu. Tapi padahal betul. Sehari-hari Padahal sebenarnya ilmu pengetahuan, nah itu yang kadang menjadi ini adalah memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan gitu. Padahal kita matematika itu bukan berarti nggak belajar agama loh. Belajar mungkin kimia, fisika bukan berarti nggak belajar agama begitu ya. Jadi ini tentang strategi kita atau cara belajarnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Naresi. Ada lagi dari siapa ini? Bangkalan Rofik ya, Bunda siapa ini? Oke, nggak apa-apa, kita baca dulu aja pertanyaannya. Tanya Bu Resi, tadi dijelaskan awal-awal memulai dengan berbagi kebahagiaan dengan suami. Ada waktu khusus tidak ya Bu? Misalkan sebelum tidur, karena kan masih punya balita dan bayi, jadi waktunya itu hampir terkuras gitu ya, dan suami juga capek kerja. Jadi yang ada kita sama-sama ketiduran karena capek. Nah, tadi sudah sedikit disinggung ya Bu ya, berbagi kebahagiaannya. Sebenarnya tidak ada waktu yang saklek, misalkan sebelum tidur atau ketika lagi makan bareng gitu ya. Nah, yang penting dan nggak selalu tiap hari, tapi kalau saya sih dibiasakan setiap hari pasti cerita sih Bu, apa yang udah dilakukan anak-anak gitu ya, karena itu aja sebagai laporan sebenarnya sih, sebagai laporan. Nah, tapi ada nggak kalau dari Ibu sendiri, ada nggak sih masukan baiknya tuh kapan gitu, waktu tenang untuk seorang pasangan, untuk pasangan itu kapan gitu Bu? Ya. Waktu yang paling tepat untuk pasangan itu kapan ngobrolnya, yang tahu pasangan itu sendiri. Iya. Gitu. Betul. Karena setiap pasangan itu berbeda, setiap keluarga itu berbeda. Kalau memang sama-sama capek, tidak perlu dipaksakan sebelum tidur. Tidur aja. Ya udah tidur aja, bahagianya itu gitu ya. Jadi waktunya betul tadi tidak harus gitu ya. Dulu mungkin ya kayak pengantin baru tuh kayak idealis gitu ya, kayaknya sebelum tidur dulu harus ada pillow talk gitu ya. Itu kayak apa ya, ini banget kayak gitu ya, kayak kemakan artikel banget gitu ya. Nah, ada prakteknya ya tidak harus begitu, karena setiap pasangan berbeda. Nah, kalau yang pasangannya apa tuh namanya pelor gitu ya, nempel langsung molor. Gimana mau ngobrolnya gitu ya. Jadi itu kesepakatan sih, dicari yang memang benar-benar nyaman semuanya. Karena kalau memang sedang capek, sedang tidak nyaman, kita paksakan ngobrol pun ya nggak bahagia begitu ya, nggak efektif. Ada yang memang bahagianya tiap hari, nggak masalah seperti Mbak Rini ya, tiap hari nggak apa-apa gitu. Terus ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali gitu. Mungkin pendiam semuanya begitu ya, keluarga pendiam kan ada ya. Ada yang keluarga tame gitu ya. Jadi masing-masing gitu. Masing-masing, tidak perlu menjadi ukuran orang lain menjadi ukuran kita. Gitu. Jadi berbagi kebahagiaan itu caranya suaminya yang tahu, istrinya pastinya gitu ya. Suami itu pengen yang paling tahu caranya gimana sih, yang tahu ya istrinya gitu ya. Gitu. Cara ngomongnya gimana, kapan waktunya gitu ya. Terus seperti apa itu kita sendiri ya, tadi pakai mantra tadi sih ininya, dan itu disepakati gitu. Nah, ini mungkin langsung di bawahnya nih Mbak, nyambung. Ada juga pertanyaan yang nyambung nih. Jadi contoh dari 3B itu apa aja nih Bu gitu, buat apa saja sehingga menemukan ahanya dengan suami gitu. Ya, banyak ngobrol bareng, banyak main bareng, banyak beraktivitas bareng.
dulu waktu awal-awal saya belajar tentang ini, kami sepakati karena suami itu kan liburnya weekend gitu ya. Jadi kami sepakati seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali kita ada project bareng. Di situ ada ngobrol barengnya, mungkin di antara Sabtu atau Minggu, bisa Sabtu sore, Sabtu pagi, Minggu, yang mana yang longgar. Cuma satu waktu aja. Gitu. Di situ kita ngobrol bareng, kita sebut namanya tea time, forum ngobrol keluarga gitu ya. Sambil ngeteh, kalau yang senangnya ngeteh, kalau yang nggak senang ngeteh ya jangan dipaksain ngeteh gitu ya. Mungkin sambil ngopi gitu ya, sambil nyemil gitu karena kita senangnya nyemil gitu ya. Gitu. Jadi yang membuat bahagia keluarga itu apa sih, ngapain sih gitu ya. Nah, itu yang diinikan gitu ya. Senangnya keruntelan bareng di kasur gitu ya, nggak apa-apa. Atau kita sambil olahraga bareng, atau sambil kalau mungkin ada keluarga yang senangnya itu outdoor ya, naik gunung bareng begitu ya. Nah, bisa saat itu gitu karena masing-masing punya kekhasan sendiri gitu. Jadi kalau dulu kita ngobrol ngeteh bareng gitu, terus kita besok pengen ngapain ya gitu. Yuk kita main apa yuk kayak gitu kan. Kita main apa gitu ya. Kalau waktu dulu anak-anak masih kecil-kecil gitu ya, ya kita main air lah, gambar bareng, main tradisional, atau di situ main cat kayak gitu. Karena lagi senengnya anak-anak masih seneng main ya, masih seneng main yang seperti itu gitu. Nah, itu contohnya gitu. Atau kita bikin sarapan bareng, kita obrolin tuh, kita yuk sarapan apa, kita masak bareng yang bikin kita seneng gitu. Dari hal sehari-hari saja gitu ya, dari hal-hal sehari. Kalau di situ lagi pengennya nggak ngapa-ngapain ya nggak ngapa-ngapain bareng, apa sih namanya ya, gelundang-gelundung di kasur. Nah, bahkan ada hari malas sedunia gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi dari hal-hal yang kita senengin bareng, kita lakukan bareng, kita obrolin tuh, kita sepakati kapan, di mana gitu, ngapain aja. Nah, itu kita obrolin. Itu waktu itu seminggu sekali ketagihan gitu ya, senang semuanya, lagi minggu depan kayak gitu. Itu dulu yang awal-awal pernah kami lakukan gitu. Kalau sekarang waktu itu jadi itu tadi kita ini tumbuh dan berkembang, anak-anak besar begitu ya, kita juga kondisinya berubah. Nah, itu nanti diobrolkan lagi begitu, main barengnya, aktivitas barengnya kayak tadi. Hal yang kita senangi ya. Iya. Ya ini tadi lanjutannya, karena jujur untuk menerapkan pillow talk itu susah. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga kadang laporannya itu sambil ngangkatin jemuran atau sambil gosok, itu laporan cerita. Papa, Adek kemarin tuh bisa loh ngurutin warna. Coba deh sekarang kamu yang gantian. Bisa nggak? Mau nggak dia main sama kamu ngurutin warna gitu. Jadi cuma laporan yang gitu-gitu aja. Jadi karena udah, iya makin kesini udah makin gak idealis. Dulu sih bacanya gitu, pillow talk bareng atau pas lagi lagi santai gitu ya. Cuma ya ternyata komunikasi dengan suami itu bisa kapan aja dan luang aja, dan tentunya pas dalam keadaan kita juga fit, lagi dalam keadaan tenang, bahagia gitu ya Bun. Jadi lebih nyampe apa yang kita sampaikan tuh lebih nyampe ke suami juga gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin satu lagi nih Bunda. Jadi ada yang mau bertanya tadi tentang tips yang membuat lingkaran, apa yang disukai suami dan apa yang disukai istri, lalu di tengahnya diberikan irisan. Contoh sederhana dari Bunda Resi apa tuh Bun? Boleh dibagi? Iya, baik Mbak. Jadi misalnya nih yang saya sukai itu, yang saya sukai tadi tuh ya ngemil gitu ya. Nah, itu ada ngemil di situ, kemudian mungkin ada nonton gitu, ada jalan atau ada olahraga, kemudian tadi bikin project gitu ya.
Nah, kalau suami itu juga ada olahraga, ada ngemil. Ternyata yang ngemil nih sama-sama nih. Kok saya juga suka, suami juga suka gitu ya. Senang ngemil, terus olahraga juga sama gitu ya. Nah, kemudian mungkin main game, saya nggak suka gitu kan. Mungkin suami suka gitu. Mancing, saya nggak suka. Mungkin suami suka. Jadi semua hal, sedetail-detailnya boleh dituliskan gitu. Kita tuh sukanya apa gitu ya. Terus yang nggak kita suka tuh apa gitu. Itu detail aja dari hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi misalnya ya itu tadi ngemil, jalan, tadi mancing, olahraga. Nah, itulah dari irisan itulah yang bisa kita lakukan 3B itu, bareng-bareng itu gitu. Oke. Iya, betul. Kan nanti ini bareng. Baik. Oke, kayaknya sudah masih ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin raise hand, ada lagi, atau ini ada salam dari Bunda Runita Eka. Assalamualaikum, apa kabar Bunda Resi? Nah, salam. Mungkin masih ingat dengan Bunda Runita. Kabar baik. Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bunda Resi, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih materinya, pemaparannya, baik sekali dan sangat bermanfaat sekali. Jadi benar ada tipsnya, mantra ajaibnya tadi, sudah sharing kepada kami. Ada 3B juga yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai suatu strategi lah ya, untuk mengajak suami, melibatkan suami dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kenang-kenangan. Saya izin share screen, Bunda Resi, sebentar. Iya. Terima kasih untuk waktunya Bunda Resi malam ini sudah mau direpotkan ya. Mudah-mudahan menjadi jariah dan bermanfaat untuk kita semua. Malam ini ada 34 Bunda yang masih standby, nggak tahu ini ketiduran atau beneran standby, tapi nggak apa-apa, terima kasih banget, karena ini materi banyak yang request, gitu, jadi kita upayakan, untuk kita siapkan dari Binar, coba kita datangin Bunda Resi yuk, gitu, untuk sharing value pendidikan bersama suami, gitu. Oke, sebelum ditutup, kita foto dulu yang berkenan untuk dinyalakan kameranya. Saya remove spotlight dulu. Silahkan yang ingin. Oh, ternyata masih banyak yang aktif. Alhamdulillah. Masih banyak yang standby ini sampai 2 halaman. Boleh. Yang bersedia ikut foto bersama, boleh dinyalakan kameranya. Yang sudah tidur, mudah-mudahan mimpi indah malam ini. Dilindungi dan selalu diberi kesehatan. Oke, siap? Saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, di pack kedua. Sebentar, saya capture dulu. 2, siap. Oke. Satu lagi, pack selanjutnya boleh. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih Bunda Resi sekali lagi untuk kesediaannya memberikan sharing malam ini. Dan terima kasih kepada Bunda Binar semua yang sudah hadir. Kalau begitu, ada pesan lagi Bunda Resi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Ya, baik. Terima kasih Mbak Arini dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Senang sekali bisa belajar bareng di malam hari ini. Saya ingat motivasi dari Pak Dodi waktu itu. Jadi mengetahui apa yang harus kita ketahui dan mengetahui apa yang harus kita lakukan itu adalah langkah awal untuk perubahan dalam keluarga. Gitu. Itu saja Mbak. Semoga terus semangat belajar, bergandengan tangan, belajar bareng, dan jangan lupa bahagia.
Terima kasih. Bahagia, itu dia poinnya. Baik, terima kasih. Saya juga saya tutup dengan mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan Bunda semua dalam keadaan sehat, istirahat yang cukup, tentunya jaga iman, jaga imun, dan tetap aman. Oke, insya Allah kita bertemu lagi di Selasa depan dengan materi yang gak kalah seru dengan malam ini. Nanti ditunggu saja flyernya dan ditunggu juga kehadirannya. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda Minar semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Izin. Boleh, Bu.